Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk membuat faktur di Visual Basic 2012 dengan menggunakan Crystal Report. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu objek penjualan yang telah kita buat. Setelah transaksi penjualannya rampung semua, kita bisa membuat sebuah faktur penjualan. Pertama, klik kanan untuk menambahkan sebuah Windows Form. Kita beri nama form faktur. Kemudian klik Add. Nah, sekarang kita menambahkan Crystal Report-nya. Nah, ini adalah Crystal Report. Nah, bagi teman-teman yang belum ada Crystal Report-nya di sini, itu berarti teman-teman belum menginstalkan Crystal Report-nya. Nah, untuk menginstalkannya, teman-teman bisa download dulu di grup sudah di-share berbentuk zip. Nah, itu di-download, kemudian di-ekstrak, kemudian nanti ada di download. Kemudian teman-teman download dulu, nanti secara otomatis setelah di-download toolbox akan terdapat Crystal Report Viewers ini di toolbox di bagian reporting. Nah, setelah diinstal, teman-teman klik aja Crystal Report Viewer, kemudian klik di area form tadi. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik tanda panah kecil ini. Kemudian create a new Crystal Report. Kita buat sebuah Crystal Report baru. Misal kita beri nama faktur. Kemudian oke. Nah, ini kita pilih template-nya yang standar saja. Kemudian, nah ini jika teman-teman sebelumnya telah menambahkan koneksi database di ODBC seperti ini. Nah, jika teman-teman sebelumnya pernah menambahkan database di sini, maka teman-teman tinggal mengakses saja. Ini sudah ada. Namun jika teman-teman belum ada, berarti teman-teman harus menambahkan dulu. Add, kemudian ODBC, MySQL ODBC 3.51. Nah, di sini tambahkan namanya apa, misalnya penjualan DB, yang lainnya dikosongin kecuali user, ini kita tambahkan root. Kemudian pilih database-nya, misal ini database DB penjualan Anika, kemudian tes dulu. Nah, setelah connection sukses, klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, karena ini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Nah, kalau teman-teman belum ada yang belum membuat seperti tadi, bisa lewat dari sini juga. Klik create new connection, kemudian klik ODBC. Nah, make new connection. Nah, kalau udah ada, ini sudah terdapat nih, karena saya udah membuat yaitu data Anika, jadi tinggal klik aja. Nah, di data Anika tadi saya menambahkan database yang ditambahkan tadi, kemudian namanya DB penjualan Anika. Kemudian kita klik mana aja atau pilih tabel mana aja yang nanti akan ditampilkan di faktur yang akan kita buat. Yang pertama, dari detail. Terus kita membutuhkan tabel pegawai juga buat menginput nama pegawainya. Kemudian, bukan pegawai, tapi petugas. Kemudian pelanggan untuk mengambil nama pelanggan. Kemudian tentu saja tabel transaksinya. Nah, ini dirasa cukup. Kemudian next. Nah, ini menampilkan relasinya, kita next saja. Kemudian, nah ini memilih kolom apa aja atau data apa aja yang akan kita butuhkan atau kita tampilkan di faktur kita nanti.
pertama kita akan menampilkan ID transaksi. Nah, kita mengambilnya dari tabel detail transaksi. Kemudian untuk tanggal dan jam transaksi kita ngambil dari tabel transaksi. Kemudian untuk menampilkan nama petugas dari tabel petugas, kemudian nama pelanggan dari tabel pelanggan. Selanjutnya ada nama barang, dari tabel detail, kemudian jumlah, harga, dan total. Nah, ini total yang di detail transaksi ini sebenarnya subtotal itu kan, jadi di dalam satu transaksi itu ada beberapa barang. Nah, ini total dari satu jenis barang, sedangkan total yang di tabel transaksi adalah total untuk beberapa barang di dalam satu transaksi. Misalnya di satu transaksi itu kita membeli 3 barang. Nah, total yang di tabel transaksi adalah total dari keseluruhan barang. Itu berarti kita membutuhkan keduanya. Yang dari tabel detail transaksi sudah kita tambahkan. Selanjutnya dari tabel transaksi kita tambahkan juga. Selanjutnya data bayar dan data kembali. Nah, ini cukup. Kemudian kita next. Kemudian ini next saja. Next lagi. Nah, ini adalah pemilihan template-nya ya. Kita pilih yang standar saja. Kemudian finish. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Untuk melihat report preview-nya di sebelah sini. Nah, tampilan awalnya memang seperti ini. Ini adalah bentuk laporan ya. Tapi kita akan membuat sebuah faktur, yaitu dengan memformat atau mengedit tampilan ini. Selanjutnya teman-teman bisa mengikuti cara-cara ini saja. Pertama kita akan mengatur data-data atau penempatan data-data. Ini di sini terbagi menjadi 5 bagian ya, ada 5 sesi itu. Nah, ini setiap sesi ini memiliki fungsinya yang beda-beda gitu. Kita akan coba. Nah, saya kenalkan ini yang untuk season pertama. Season pertama ini digunakan sebagai kalau misalnya di makalah mah sebagai covernya gitu. Jadi di halaman, misalnya kita menambahkan sesuatu di bagian header ini, nah si tulisan atau gambar itu akan muncul ketika laporan pertama dibuka, jadi sebagai halaman pertamanya gitu. Nah, makanya kita tidak akan menggunakan session pertama ini, kita skip. Nah, selanjutnya di sesi kedua. Nah, session kedua ini adalah dimana ketika kita menambahkan data di dalamnya, si data tersebut tidak akan berubah atau akan tetap gitu. Meskipun kita ganti-ganti halaman atau ganti-ganti datanya atau ganti-ganti fakturnya, si data yang ada di sini tuh tidak akan berubah. Contohnya kayak misalnya kalau di faktur ada nama toko. Nah, nama toko misalnya alamat toko itu kan bagian atas ya. Jadi meskipun data yang di bawahnya berubah-ubah, tetap nama tokonya tidak akan berubah. Nah, itu disimpannya di session, sedangkan di session 2. Sedangkan di detail di session 3 ini data-data yang akan berubah-ubah gitu, menyesuaikan dengan data yang ada di basis data kita. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke pendesainan.
Untuk format desain atau penempatan data-datanya bebas ya teman-teman, sesuai sama desain faktur yang telah teman-teman buat. Jadi ini menyesuaikan saja. Nah, kalau yang di bagian atas ini yang tadinya ada garis bawah, ini bisa diedit namanya teman-teman, misal kondensasi gitu. Nah, kalau yang di bagian bawah ini yang tidak ada garis pinggirnya, garis bawahnya, ini adalah datanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan mengedit atau menghapusnya. Untuk mengisi datanya dari sini, tekan. Selanjutnya kita lanjutkan di session 3. Di session 3 ini adalah data yang akan berubah-ubah atau bertambah. Dan nama barang ini dihapus saja. Ini sesuaikan sama desain teman-temannya aja. Kalau saya karena desainnya nah ini desain yang saya buat kemarin jadi saya akan membuat seperti ini. Nah ini total yang pertama, total yang dari detail ya. Jadi ini mentotalkan per barang.
ini disimpannya di sini. Nah, ini data yang ininya yang berubah-ubah ya. Cukupkan. Kemudian selanjutnya tinggal 3, simpan di sini. Semua data juga berubah gitu maksudnya, tapi formatnya ya yang tetap. Kalau ini nanti kita akan tahu pas kita running ya bagaimana berubahnya. Nah, ini belum di ini ya, belum di set. Buatkan total bayar. Yang terakhir kita akan membuat page footer. Ini kayak kalau di faktur kayak ucapan terima kasih ya. Tambahkan terima kasih. Nah, ini sudah desainnya sudah ini ya, tapi kita akan men-setting si kertasnya sesuai dengan ukuran kertas di thermal ya, printer thermal. Kita atur 8 cm. Caranya klik kanan, kemudian desain, page setup, kemudian nah ini kita rubah ke cm. Nah, ini ukuran A4 ya, kita rubah. Ini 8 cm. Kalau panjangnya ini kan kondisional ya, tergantung banyaknya data kita atau banyaknya barang. Kita misal kasih 20 saja. Kita coba. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Ini ya.
jumlah ini harga ya, tapi di database-nya saya salah. Nah ini ya, ini yang pas codingannya masih error, tapi ke bawahnya udah dibetulkan. Nah teman-teman, untuk step selanjutnya, idealnya sebuah faktur itu menampilkan data yang terakhir disimpan, kayak misalnya kode transaksi. Nah kode transaksinya yang paling tinggi atau yang paling besar atau yang paling terakhir ditambahkan. Jadi transaksi terakhir yang akan ditampilkan fakturnya. Nah untuk men-settingnya, nah kan kalau ini kan belum setting, jadi ini semua datanya dari TR1 sampai ke ini banyak banget pokoknya 2-7 halaman. Nah bagaimana caranya? Caranya kita klik berdasarkan, kan kita setting berdasarkan ID-nya ya, kode faktur yang paling terakhir. Berarti kita klik ID transaksi yang ini, kemudian klik kanan, ada select expert, kemudian pilih group ya, pilih group, kemudian formula editor kita perbesar. Nah di kotak bagian sini ada report fields, klik. Kita tadi kan berdasarkan ID transaksi ya, kita klik ID transaksinya, kemudian double klik. Nah muncul ke bawah, kemudian ketik sama dengan, kemudian di bagian kotak tengah ini di function kita buka, cari summary. Nah ini summary, kemudian cari lagi maksimum. Tadi kan data yang paling besar ya, kemudian nah pilih maksimum FLD, double klik juga. Nah setelah ini klik lagi ID transaksinya lagi. Nah ini udah, kemudian kita cek codingannya. Nah no error found, tidak ada error yang ditemukan. Oke. Kemudian save and close. Terus oke. Get main report. Nah ini sudah menampilkan kode yang paling tinggi. Kita lihat di database-nya, benar gak kode yang paling tingginya TR30. Nah betul ya, ini transaksi terakhirnya adalah kode TR030 dan transaksinya satu barang saja. Nah kalau 2 barang atau lebih, nah nanti ditambahnya di sini, ini secara otomatis yang total bayar sama kembalinya turun ke bawah. Seperti itu. Nah untuk pembuatan faktur sudah selesai. Kita coba transaksi. Kita coba akan melakukan transaksi. Login seperti biasa. Ya lupa, button cetaknya belum membuat ya teman-teman. Bentar. Ini yang tutup kita ganti saja. Kalau teman-teman mungkin bisa menambahkan button cetak ya, tapi kalau saya kan ini di pinggirnya sudah terdapat menu tutup ya, jadi tutup di sini sepertinya tidak perlu. Kita ganti saja sama button cetak.
codingannya. Klik ya. Ini memanggil form faktur tadi. Nah, kita coba. Nah, data disimpan, kemudian kita klik cetak faktur. Nah, ini ya, T30. Ini enggak nge-refresh. Ini masih data yang lama gitu, belum data yang terbaru. Berarti kita harus merefresh dulu dengan cara kita harus menambahkan sintak refresh. Nah, sebenarnya di sini juga bisa, kita klik di sini. Nah, ini yang barusan kita gunakan ya, yang barusan kita melakukan transaksi yang barusan. Nah, karena agar si aplikasinya terlihat profesional, setiap kita melakukan transaksi dan mencetak faktur, kita tidak perlu mengklik refresh ini. Kita akan membuat sintak agar si Krista Report ini merefresh secara otomatis. Nah, kita menambahkan sintaknya kita masuk ke form faktur, kemudian tadi biar kita secara ketika dibuka langsung maximize ya, tidak diklik dulu. Kita ke properties, Windows State, ininya diganti sama maximize. Nah, untuk sintaknya kita klik kanan, view kode. Nah, di sini pertama kita import dulu.
kurang tepat ya, harus sama alamat penyimpanannya. Itu caranya. Di faktur ini klik kanan properties, nah ini full path-nya, double klik, copy, paste di sini. Nah, kita coba lagi. Ini sudah ya, kita coba melakukan transaksi. Tadi kita TR034 ya. 034 kita coba cetak faktur. Nah, itu kan TR034. Coba kita lihat transaksi terakhirnya benar gak? TR034. Betul ya, TR034. Jadi faktur tadi udah secara otomatis merefresh ke data transaksi yang paling terakhir ditambahkan. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya bagikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.